hormati Bapak Ibu dosen pengampu dan penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zair Madani. Saya adalah seorang guru Al-Quran Hadis di Madrasah Ibtidaiyah Darussalam, Desa Prasi, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo. Saya juga sebagai mahasiswa PPG Daljab batch 4 pada tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor peserta 205 473 201 94002, NIM 250109114471. Pada hari ini, Senin 19 Januari 2026, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi pembelajaran Al-Quran Hadis dengan judul Toleransi Beragama untuk Indonesia Jaya. Pembelajaran ini saya laksanakan dengan model pembelajaran berbasis deep learning atau pembelajaran mendalam dan bermakna. Semoga pembelajaran ini diterima oleh Bapak Ibu pengampu. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat semua? Siap belajar semua? Ada yang sakit? Oke, sebelum pembelajaran dimulai ya, hari ini kita berdoa dulu ya. Semoga ilmu yang kita pelajari nanti ke depan sampai akhir pelajaran mendapat manfaat. Oke, siap? Ketua kelas, silakan berdoa pimpin. Yuk, yang lain ikut ya. Oke.
materi sekarang kan surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun itu menjelaskan tentang toleransi beragama ya. Jadi semua agama yang ada di Indonesia itu harus bersatu. Tidak boleh saling caci, tidak boleh saling iri ya. Ada berapa agama di Indonesia? Oke, 1 Islam, 2 3 4 5 6 Oke, silakan berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu ya. Lagu. Yuk bersama-sama silakan berdiri. Oke, sudah siap? Kita menyanyikan lagu ya. Ayo. Kita lanjut tentang Al-Kafirun ya. Surat Al-Kafirun adalah surat di mana kita untuk melaksanakan toleransi beragama ya. Al-Kafirun itu mempelajari tentang indahnya beragama ya. Jadi di Indonesia itu ada beberapa macam agama. Ada berapa? Ada 6. Jadi surat Al-Kafirun itu adalah surat panduan. Surat panduan untuk kita beragama. Tapi cinta dalam pergaulan, tegas dalam beragama, tetapi tetap cinta dalam pergaulan, tidak memandang apa? Tidak memandang agama, tetap saling bergaul, berteman, tidak membeda-bedakan agama. Oke, ayat Al-Kafirun kita lihat murattal dulu ya. Yang di situ juga ada artinya. Contoh ayat terakhir apa? Surat Al-Kafirun. Ayat terakhir, ada yang tahu? Ayat terakhir surat Al-Kafirun. Ayo, yang tahu? Apa? Lakum dinukum waliyadin. Apa artinya? Ada yang tahu? Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Siap, silakan dilihat videonya. Ayo di Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la
Sudah? Oke, sekarang bergantian sama Pak Guru ya. Jadi Pak Guru dulu baru kalian. Oke, siap? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Oke, sudah? Sudah? Monggo kita lihat apa videonya satu kali lagi sebelum Pak Guru kasih kalian lembar kerja peserta didik LKPD ya. Nanti kalian berkelompok ya, silakan diskusi, kerjakan. Nanti apa yang kalian tidak ketahui didiskusikan dengan kelompoknya. Oke, silakan kalian simak video yang akan Pak Guru perlihatkan. Ahmad TV. Disimak baik-baik ya. Ini cerita. Pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang 6 agama di Indonesia beserta kitab suci Ada 6 agama di Indonesia. Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Dalam PUB 1945 dinyatakan bahwa tiap-tiap penduduk diberikan kebebasan untuk memilih dan mempraktikkan kepercayaannya, dan pribadi semuanya akan kebebasan untuk menyebar menurut agama atau kepercayaannya. Pemerintah, bagaimanapun, secara resmi hanya mengakui 6 agama antara lain: 1. Agama Islam, 2. Agama Protestan, 3. Agama Katolik, 4. Agama Hindu, 5. Agama Buddha, dan 6. Agama Konghucu. Mari kita simak satu persatu. Yang pertama, agama Islam. Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia dengan 88% dari jumlah penduduk adalah penganut ajaran Islam. Mayoritas Muslim dapat dijumpai di wilayah barat Indonesia seperti di Jawa dan Sumatera. Maksudnya agama Islam di Indonesia melalui perdagangan. Islam dibawa dan dikembangkan di Indonesia melewati para tokoh pengembang agama Islam itu sendiri, yaitu para wali songo. Beberapa rincian dan penjelasan agama Islam yaitu: nama kitab suci agama Islam adalah Al-Quran. Nama pembawa agama Islam ke bumi adalah Nabi Muhammad SAW. Permulaan munculnya agama Islam di Indonesia adalah sekitar abad ke-13. Tempat ibadah agama Islam adalah masjid atau musola. Hari besar keagamaan agama Islam adalah
Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Isra Mi'raj, Tahun Baru Hijriah, dan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, agama Protestan. Agama Protestan itu agama Kristennya. Kristen Protestan ada Kristen Katolik. Kebijakan VOC yang mendukung paham Katolik dengan sukses berhasil meningkatkan jumlah penganut paham Protestan di Indonesia. Agama ini berkembang dengan sangat pesat di abad ke-20, yang ditandai oleh kedatangan para misionaris dari Eropa ke beberapa wilayah di Indonesia, seperti di wilayah barat Papua dan lebih sedikit di Kepulauan Sunda. Agama Kristen Protestan merupakan pecahan dari agama Kristen Katolik. Agama Kristen Protestan juga merupakan agama yang jumlah pemeluk dan penganutnya cukup banyak. Beberapa rincian dari agama Protestan adalah: nama kitab suci agama Kristen Protestan adalah Alkitab. Nama pembawa agama Kristen Protestan adalah Yesus Kristus. Agama Kristen Protestan muncul di Indonesia sekitar 2000 tahun yang lalu. Tempat ibadah agama Kristen Protestan adalah gereja. Hari besar keagamaan agama Kristen Protestan adalah Hari Jumat Agung, Hari Natal, Penaikan Isa Al-Masih, Hari Paskah, dan hari besar lainnya. Yang ketiga, agama Katolik. Agama Kristen Katolik merupakan agama yang juga diakui di negara Indonesia dan mempunyai jumlah pemeluk yang cukup banyak juga. Agama Kristen Katolik tidak jauh berbeda dengan agama Kristen Protestan. Nama kitab suci agama Kristen Katolik adalah Alkitab. Nama pembawa agama Kristen Katolik adalah Yesus Kristus. Agama Kristen Katolik muncul di Indonesia sekitar 2000 tahun yang lalu. Tempat ibadah agama Kristen Katolik adalah gereja. Keagamaan agama Kristen Katolik adalah Hari Jumat Agung, Hari Natal, Penaikan Isa Al-Masih, Hari Paskah, dan hari besar lainnya. Yang keempat, agama Hindu. Pemeluk dan penganut agama Hindu tidaklah sebanyak pemeluk agama lainnya, tapi agama Hindu merupakan salah satu agama di Indonesia yang diakui secara hukum. Penganut dan pemeluk agama Hindu dijamin oleh negara dalam menjalankan setiap ibadahnya. Nama kitab suci agama Hindu adalah Weda. Belum diketahui nama pembawa agama Hindu ke Indonesia hingga saat ini. Agama Hindu muncul di Indonesia sekitar 3000 tahun yang lalu. Tempat ibadah agama Hindu adalah Pura. Hari besar keagamaan agama Hindu ada 3, yaitu Hari Saraswati, Hari Minggu, dan Hari Pagelazi. Yang kelima, agama Buddha. Agama Buddha adalah agama yang dianggap oleh Indonesia sebagai agama yang paling awal muncul. Agama Buddha sudah dianut dan dipercayai oleh masyarakat Indonesia sejak dari zaman kerajaan dan Nusantara. Nama kitab suci agama Buddha adalah Pitaka. Nama pembawa agama Buddha ke Indonesia adalah Siddhartha Gautama. Agama Buddha muncul di Indonesia sekitar 2500 tahun yang lalu. Tempat ibadah agama Buddha adalah Vihara. Hari besar keagamaan agama Buddha yaitu Hari Kasuna, Hari Waisak, dan Hari Asada. Yang keenam, agama Konghucu. Keanekaragaman agama di Indonesia semakin bertambah dan bertumbuh sejak era reformasi. Agama Konghucu ditetapkan sebagai salah satu agama yang diakui dan resmi di Indonesia setelah era reformasi. Walaupun pemeluk dan penganutnya masih belum satu, tapi setiap hari perayaan hari besar agama Konghucu, seluruh pemeluk agama lainnya pasti akan selalu saling menghormati. Nama kitab suci agama Konghucu adalah Sisuruchi.
Nama pembawa agama Konghucu ke Indonesia adalah Konghucu. Agama Konghucu muncul di Indonesia sekitar 2500 tahun yang lalu. Tempat budaya agama Konghucu adalah Lintang atau Klenteng. Hari besar keagamaan agama Konghucu yaitu Cap Gome dan Tahun Baru Imlek. Demikian 6 agama di Indonesia beserta kitab suci dan tempat ibadahnya. Dan Oke, sudah? Oke. Sekarang oke. Siapa yang sudah hafal surah Al-Kafirun? Sudah banyak yang hafal ya? Surah Al-Kafirun ya? Oke. Surah Al-Kafirun ada berapa ayat? 6 ayat. Ayat pertama bunyinya ayat terakhir bunyinya Oke, sekarang kalian Pak Guru kasih lembar LKPD ya. Jadi satu kelompok Pak Guru kasih satu. Jadi kalian diskusikan dengan teman kelompoknya ya. Jadi kalian diskusi gimana cara ngisinya, gimana cara mendeskripsikannya ya. Nanti di sini kan sudah sudah ada, sudah jelas ya. Tinggal kalian diskusi kelompok. Oke, silakan. Ini. Silakan. Oke. Silakan sudah. Didiskusikan dengan teman kelompoknya. Ya, silakan. Sudah bawa foto atau keberagaman agama di Indonesia sudah bawa? Coba ditunjukkan ke atas yang sudah bawa. Ada? Oke, siap. Silakan sudah diisi LKPD-nya. Ya, dikasih di situ ada nama kelompok. Kalian kan sudah ada kelompok apa? Apel ya? Apa lagi? Buruk, jambu, strawberry. Silakan nama kelompoknya. Itu sudah ada kan? Silakan. Tidak usah gini duduknya yang rapi. Diskusikan saja. Ya, nama kelompoknya ya. Iya, kelas 3 materi Al-Quran hadis. Kok
sekarang Pak Guru kasih tebak-tebakan ya. Tebak-tebakan nama, agama, dan apa? Tempat ibadahnya. Oke, siap? Ini perwakilan perwakilan kelompok sudah ya. Ada kelompok apa? Apel, jambu, jeruk, stroberi. Oke, silakan. Siapa yang cepet-cepetan? Pak Guru kasih kalian pertanyaan. Siapa yang bisa duluan langsung angkat tangan ya. Perhatikan pertanyaannya. Tempat ibadah agama Islam. Mas, masjid. Tempat ibadah agama Hindu. Pura. Tempat ibadah agama Protestan. Gereja. Terus hari raya Idul Fitri, hari rayanya agama Islam. Terus bacakan ayat pertama surah Al-Kafirun. Kedua, siapa yang bisa? Ketiga. Keempat. Kelima. Keenam. Lakum dinukum waliyadin. Jadi semuanya sudah hafal ya? Paham? Sudah hafal surah Al-Kafirun. Dah, minggu depan tugasnya kalian menghafal artinya ya. Dari ayat pertama sampai ayat ke-6. Oke, siap? Jadi minggu depan perwakilan kelompok harus berbeda. Nah, oke, silakan duduk. Sudah paham semua ya? Bahwasanya surah Al-Kafirun itu surah apa? Surah pedoman bagi umat beragama. Pedoman apa Pak Guru? Pedoman untuk saling menghargai. Surah Al-Kafirun itu surah yang tegas untuk beragama. Jadi kalau beragama itu wajib hukumnya tegas, tidak boleh ikut-ikut. Tapi bergaul atau bermain boleh dengan siapa saja, tidak pandang bulu, mau agama Hindu, Katolik, Islam, Buddha, Konghucu, boleh Oke, Pak Guru tanya, kalau temannya Islam sedang beribadah, kalian seumpama umat Hindu, beragama Hindu, apa yang kalian lakukan? Tidak terus menghargai. Jadi kalau temannya yang beragama lain sedang beribadah, kalian tidak boleh mengganggu, harus menghargai. Oke. Pertanyaan terakhir. Surah Al-Kafirun ada ayat yang diulang-ulang kan ya? Ayat apa yang diulang-ulang? Apa? Wala antum abudu nama abud. Apa? Wala
Ja'ana'a bidumma betul. Oke. Jangan lupa minggu depan dihafalkan dengan arti ayat 1 sampai 6. Oke. Oke. Jadi kalian di rumah yang masih belum lancar, yang masih belum hafal surah Al-Kafirun dihafal. Oke, siap? Siap hafal minggu depan? Surah Al-Kafirun ada berapa ayat? Oke. Terus Al-Kafirun ada 6 ayat. Ayat terakhir menegaskan tentang agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Ya, paham kan ya? Jadi mau kalian Hindu, Buddha, Kristen, Islam, agama kalian, agamaku, tetap agamaku. Paham ya? Oke. Terus siapa cepat? Dia yang jawab. Masjid tempat ibadahnya umat boy Islam. Pura tempat ibadahnya umat Hindu. Pura. Terus gereja tempat ibadahnya Kristen. Oke. Kita tahu ya, agama di Indonesia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi tempat ibadahnya umat Islam tempat ibadahnya Kristen dan Katolik. Hindu tempat ibadahnya Pura. Buddha tempat ibadahnya Wihara. Konghucu tempat ibadahnya paham ya? Oke. Jangan lupa minggu depan kalian harus sudah menghafalkan surah Al-Kafirun. Oke. Sebelum Pak Guru akhiri, coba kalian bersama-sama dulu membacakan surah Al-Kafirun. Yang belum hafal silakan mengikuti ya. Oke. 1, 2, 3. Jadi kesimpulannya, Al-Kafirun adalah surah pedoman bagi umat beragama.